Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Dede Husnu Mubarok dengan NIM 053324 dari UPBJJ UT Bandung. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha budidaya buah naga menggunakan RC rasio pada usaha santaman. Langsung lanjut saja. Tujuan publikasi dan identifikasi masalah. Tujuan publikasi ini diantaranya yaitu menyebarluaskan informasi mengenai analisis kelayakan usaha tani, memberikan edukasi kepada masyarakat agribisnis, khususnya bagi para santri yang terbentuk di salah satu pondok pesantren di Kota Tasikmalaya, yaitu Santaman, Santri Tani Mandiri, tentang pentingnya pencatatan usaha. Yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghitung keuntungan usaha, serta membantu masyarakat mengambil keputusan usaha berdasarkan data ekonomi. Nah, masalah apa saja yang dihadapi oleh masyarakat sasaran di sini? Nah, masalah yang dihadapinya diantaranya yaitu kurangnya pemahaman tentang analisis usaha tani, belum mampu menghitung keuntungan usaha secara rinci, belum memahami penggunaan RC rasio, serta pencatatan biaya dan penerimaan yang masih tergolong sederhana. Nah, masyarakat sasaran yang saya sasar itu sudah saya katakan, yaitu para santri aktif dan anggota kelompok usaha tani Santaman yang terlibat dalam budidaya buah naga ini. Untuk selanjutnya, next. Nah, kenapa penting kita menganalisa kelayakan usaha ini? Nah, dijelaskan di sini pentingnya analisis kelayakan usaha agribisnis. Nah, di sini jelaskan analisis kelayakan usaha merupakan suatu proses untuk menilai apakah usaha tersebut mampu memberikan keuntungan dan layak untuk dikembangkan. Dalam agribisnis, analisis usaha diperlukan agar petani dapat mengambil keputusan berdasarkan data ekonomi, bukan hanya berdasarkan kebiasaan. Menurut Yulia, tahun 2021 mengatakan, usaha dikatakan menguntungkan apabila nilai RC rasionya lebih besar dari 1, sehingga analisis usaha menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan ekonomi petani gitu. Jadi sangat penting kita menganalisa kelayakan ini, apakah si buah naga tersebut layak untuk diteruskan atau tidak. Nah, makanya di sini perlunya menganalisa. Next. Nah, selain menganalisa juga, penyuluh juga ikut berperan aktif. Nah, peran penyuluhan dalam pengembangan agribisnis. Kita bahas. Penyuluhan pertanian berperan dalam meningkatkan pengetahuan. Nah, gitu. Penyuluhan itu berperan di mana saja, diantaranya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan petani dalam mengelola usaha secara efektif. Menurut Mardikanto, tahun 2019, penyuluhan merupakan proses pendidikan non-formal yang bertujuan mengubah perilaku sasaran melalui peningkatan pengetahuan, sikap,
dan keterampilan sehingga mampu mengambil keputusan secara lebih baik. Oleh karena itu, penyuluhan menjadi sarana penting dalam mendukung pengembangan agribisnis yang berkelanjutan. Jadi, perlu teman-teman ketahui, penyuluhan itu sangat berperan penting dalam pengembangan agribisnis yang berkelanjutan. Next. Nah, kita kenalan dulu dengan budidaya buah naga santaman. Apa sih itu santaman? Nah, santaman itu adalah nama kelompok dari santri tani mandiri yang merupakan usaha agribisnis buah naga berbasis pemberdayaan santri yang mencakup kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen hingga pemasaran hasil. Nah, usaha ini dikelola pada lahan seluas kurang lebih 250 bata dengan populasi sekitar 397 pohon buah naga yang menjadi sarana pembelajaran sekaligus pengembangan kewirausahaan para santri di sini. Dan usaha ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun dari tahun 2021. Nah, sejalan dengan karakter agribisnis modern, program ini tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada manajemen usaha dan orientasi hasil. Andriani tahun 2020 menyatakan bahwa petani tidak hanya dituntut ahli dalam proses produksi, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial dalam menjalankan usaha yang berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, keterlibatan aktif para santri di seluruh rantai agribisnis diharapkan mampu meningkatkan kompetensi kewirausahaan serta mendukung keberlanjutan usaha. Next. Nah, dari data yang sudah saya telusuri, selama satu musim itu terdapat beberapa biaya, diantaranya biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetapnya itu untuk satu musim, yaitu 6 bulan, kita hitung dari penyusutan tiang panjatan dalam skala kecil 376 pohon, yaitu 1.200.000, penyusutan alat pertaniannya itu 500, pajak atau sewa lahan sebesar 800.000. Jadi total biaya tetapnya itu 2.500.000 selama satu musim. Nah, untuk biaya variabel diantaranya yaitu pupuk kandang sebesar 1.500.000, pestisida dan fungisida sebesar 300.000, biaya tenaga kerja selama 6 bulan itu 4 juta, karena yang mengelolanya juga nggak begitu banyak. Terus biaya penyiangan gulma 500.000, biaya transportasi 3 juta untuk panen dan lainnya, serta biaya panen dan pengangkutan itu kurang lebih 2 juta. Jadi total biaya variabel dari kebun santaman ini 9.500.000. Jadi seluruh total biaya produksi selama satu musim itu kurang lebih 2,5 juta ditambah 9.500.000, totalnya yaitu 12 juta. Next. Nah, berapa sih penerimaan hasil penjualan itu? Nah, penerimaan usaha merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk. Pada usaha buah naga santaman selama satu musim
kurang lebih 6 bulan itu diperoleh produksi sebesar 2.500 kilo atau setara 2,5 ton lah, dengan harga jual rata-rata 10.000 per kilo, sehingga menghasilkan total penerimaan sebesar 25 juta. Nilai penerimaan ini menjadi dasar dalam menghitung keuntungan dan kelayakan usaha melalui analisis RC ratio tersebut. Next. Nah, kita beralih ke pengertian RC ratio dulu. Nah, RC ratio apa sih itu RC ratio? RC ratio atau revenue cost ratio merupakan perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya produksi. Apa saja tujuan RC ratio itu? Yang pertama, mengetahui efisiensi usaha, menilai kelayakan usaha, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut Yulia, tahun 2021, nilai RC ratio digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan dan efisiensi suatu usaha agribisnis. Next. Nah, kita beralih ke rumusnya. Rumus RC ratio yaitu TR dibagi TC. TR itu apa? TR itu adalah total penerimaan, total revenue, serta TC yaitu total biaya. Nah, dengan kriteria penilaiannya itu, apabila RC ratio lebih dari 1, maka layak untuk dilanjutkan. Kalau RC rasionya itu sama dengan 1, maka itu adalah impas. Dan apabila RC rasionya itu kurang dari 1, maka bisnis itu tidak layak untuk dilanjutkan. Begitu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita langsung ke simulasi perhitungan. Simulasi perhitungan pada usaha tambahan. Nah, dari tadi kan saya udah bicara total penerimaannya itu kurang lebih 25 juta per musim. Dengan total biaya per musimnya itu 12 juta. Maka diperoleh hasil 25 juta dibagi 12 juta sama dengan 2,8. Nah, tadi kan RC ratio itu apabila kurang dari 1, maka itu tidak layak untuk dilanjutkan. Apabila RC rasionya 1, maka itu impas. Nah, apabila lebih dari 1, maka bisnis itu layak untuk dilanjutkan. Nah, ini hasil RC rasionya itu 2,8, maka bisa dilanjutkan si bisnis itu karena lebih dari 1. Oke, interpretasi hasilnya gimana tuh? Nah, nilai RC ratio sebesar 2,8 menunjukkan bahwa setiap RP1 biaya produksi menghasilkan 2,8 penerimaan. Dengan demikian, usaha budidaya buah naga santaman tergolong layak dan menguntungkan untuk dikembangkan. Menurut Yulia, tahun 2021 menyatakan bahwa nilai RC ratio yang lebih besar dari 1 menunjukkan usaha memberikan keuntungan secara ekonomi. Oke, kita lanjut ke manfaat analisis usaha bagi petani dan santri. Nah, analisis usaha membantu para perilaku agribisnis mengetahui keuntungan, mengurangi resiko kerugian, dan menjadi dasar pengembangan usaha melalui penyuluhan. Kemampuan petani dan dalam pengelola usaha juga dapat ditingkatkan. Syarif 2020 menyatakan bahwa proses pembelajaran dan penyuluhan pertanian berperan dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan petani. Oleh karena itu, penyuluh menjadi sarana penting
dalam mendukung pengelolaan agribisnis yang berkelanjutan. Next. Apa saja sih strategi yang baik untuk meningkatkan keuntungan agribisnis? Diantaranya itu, nah, peningkatan keberhasilan agribisnis dapat dilakukan melalui pencatatan keuangannya baik. Satu, itu. Jadi pencatatan keuangannya harus baik. Selanjutnya, efisiensi biaya produksi. Dengan modal yang seadanya mungkin kita harus mengefektifkan biaya tersebut, terus meningkatkan produktivitas, pemanfaatan teknologi, dan penguatan pemasaran. Dalam proses tersebut, peran penyuluh sangat penting sebagai pendamping dan fasilitator bagi petani. Anwarudin menyatakan bahwa penyuluh pertanian berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pendamping dalam pengembangan usaha agribisnis petani. Oleh karena itu, pendampingan penyuluhan menjadi faktor penting dalam mewujudkan usaha agribisnis yang berkelanjutan. Next. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari pembahasan ini menyatakan bahwa analisis RC rasio merupakan metode sederhana yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan usaha agribisnis. Berdasarkan data, usaha buah naga santaman diperoleh nilai RC rasio sebesar 2,8 yang menunjukkan bahwa usaha tersebut layak dan menguntungkan untuk dikembangkan. Penerapan analisis usaha secara rutin akan membantu petani dan pelaku agribisnis mengambil keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan keberlanjutan usaha. Ini sumber referensinya yang saya gunakan. Sekian, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.